Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi ini? Saya selalu mendoakan agar saudara-saudara bersama keluarga selalu aman dalam perlindungan Tuhan, kapanpun dan dimanapun saudara-saudara berada. Sebelum kita mulai dengan renungan di saat pagi ini, marilah kita berdoa. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Baringkanlah kami di padang yang berumput hijau. Bimbinglah kami ke air yang tenang. Segarkanlah jiwa kami, dan tuntunlah kami di jalan yang benar, oleh karena nama-Mu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya, sebab kami percaya Tuhan beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Tuhan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Tuhan mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan tersebut menjelaskan bahwa orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Tentunya kita tahu bahwa banyak orang yang mencari Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mempunyai pilihan sendiri, dan pilihan Tuhan itu telah difirmankan dalam Alkitab. Sebagaimana Tuhan telah memberikan kita petunjuk-petunjuk supaya dapat melihat Allah dalam kemuliaannya dan hidup yang kekal. Dan di dalam firman Tuhan tersebut, Tuhan berfirman bahwa untuk dapat melihat Allah, kita membutuhkan hati yang suci. Lalu bagaimanakah kita akan tahu ciri-ciri orang yang suci hatinya? Seperti apa dan bagaimana? Karena sebagian besar orang mengira bahwa tidak ada orang yang suci dalam dunia ini, apalagi orang yang suci hatinya. Akan tetapi pernyataan itu belum tepat, alias kurang pendalaman tentang firman yang Tuhan sampaikan. Jadi di dalam renungan firman Tuhan ini saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang suci hatinya, seperti yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab. Inilah ciri-ciri orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Yang pertama, orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang ia kerjakan dan yang ia butuhkan. Orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan tanpa mengandalkan arwah-arwah kegelapan, jin-jin dan para dewa, juga para pemakai pawang-pawang. Dan orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan dan bukan kepada arwah dunia. Jadi orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang hatinya bersih, bukan bersih dari kejahatan dunia atau keburukan dunia, karena hal itu akan selalu ada untuk menguji manusia. Akan tetapi orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang tidak memberikan hatinya untuk dijamah arwah-arwah kegelapan dunia, melainkan orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang membiarkan hatinya dijamah oleh satu Tuhan, yaitu Allah sendiri. Mereka tidak mendoa hati kepada Allah lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bila mana jika kita sedang memakai arwah dunia, para jin atau dukun dan lain sebagainya, sesungguhnya kita telah menggoreskan atau menduakan hati kita kepada kegelapan dunia, dan hati kita tidak lagi suci di hadapan Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kembalikan hati kita kepada Tuhan dengan meminta pengampunan dan merendahkan diri sebagai makhluk yang hina. Dan selama kita hidup, itulah kesempatan untuk kembali menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi yang kita bisa lakukan selain menunggu hari penghakiman. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, jika sampai saat ini kita masih bersih dan suci, di mana kita tidak menyerahkan atau mendoa hati kita untuk dijamah arwah-arwah kegelapan dunia, kita harus bangga dan mempertahankan hal itu sebagai suatu hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam firman. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Amin.